pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hello everyone, back with me Anissa Maru. How will be with you in the next few minutes. Few words, as you know bullying is one of the bad before that we must stop bullying because it can keep someone mentally and physically from the victim of bullying. In the following video, I will show the results of my interview with a teacher at SMK Negeri 3 Maumere. Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anissa Maru dari kelas 12 Multimedia 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seorang guru di SMK Negeri 3 Maumere. Pertama-tama saya ingin Ibu memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Maria Teresia Serviana, biasa dipanggil Ibu Selvi. Saya adalah guru BP di SMK Negeri 3 Maumere. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih. Topik hari ini tentang analisis terhadap tindak bullying dan dampaknya pada korban di SMK Negeri 3. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja faktor yang dapat menyebabkan bullying di SMK Negeri 3? Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang faktor, hal yang penting kita ketahui itu adalah yang pertama, apa sebenarnya bullying. Jadi kalau bullying itu tindak kekerasan atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi ketika orang itu melakukan tindakan secara berulang-ulang yang menindas teman yang lain atau orang lain, istilahnya bahwa ada sistem kekuasaan, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu dinamakan dengan bullying. Jadi bullying itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor penyebab dari bullying, itu ada berbagai jenis faktor. Yang pertama, berkaitan dengan arti dari bullying tadi, berarti faktor di sini adalah sistem kekuasaan. Ada kekuasaan atasan dan ada kekuasaan bawahan. Kalau misalnya di sekolah, untuk di sekolah itu misalnya kakak kelas bisa dengan adik kelas, atau teman-teman yang kuat bisa membuli teman-teman yang lemah. Yang lemah itu teman-teman yang dianggap pendiam, teman-teman yang dianggap bahwa mereka ini dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Terus kalau istilah yang kuat, berarti teman-teman ini punya kekuatan untuk menindas teman-teman yang lemah. Mungkin itu terkait dengan faktor-faktor terjadinya bullying. Yang kedua, faktor yang terjadinya bullying, yang kedua itu adalah kurangnya pemahaman dari orang tua atau pengaruh lingkungan dengan teman sebaya yang membuat mereka untuk munculnya melakukan tindakan bullying terhadap teman-teman yang lain. Mungkin demikian dari pertanyaannya Anissa tadi. Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menanyakan pertanyaan kedua, yaitu apa saja jenis-jenis bullying yang bisa siswi lakukan di SMK Negeri 3 Maumere? Baik, kalau soal bullying di sekolah ini, puji Tuhan masih dikatakan dalam taraf yang rendah. Kita kalau misalnya nonton di berita atau kita misalnya mengakses berita di YouTube atau di Google, itu kita akan menemukan bagaimana siswa melakukan pembulian yang terjadi di daerah Jawa. Tetapi kalau misalnya di SMK 3 untuk tindakan bullying itu masih di bawah standar. Jadi kalau misalnya Ibu jelaskan lebih dulu tentang bullying. Bullying itu ada beberapa jenis. Yang pertama, bullying secara verbal. Kalau bullying secara verbal itu artinya bullying lewat kata-kata. Misalnya maki atau mengganggu teman atau menyebut nama orang tua, itu masuk dalam bullying secara verbal atau bullying kata-kata. Yang kedua, dikatakan bullying secara fisik. Kalau bullying secara fisik itu di mana yang kuat akan memukul yang lemah. Itu misalnya tempeleng, tendang, pukul, itu bullying secara fisik. Yang ketiga, bullying secara sosial. Kalau bullying secara sosial itu artinya mengintimidasi teman atau
tidak menganggap teman lain itu ada. Jadi membentuk circle atau gap-gap sendiri, membentuk teman-teman sendiri untuk menindas teman-teman yang lemah. Yang keempat, itu namanya bullying secara media sosial atau diistilahkan dengan cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya terjadi itu lewat sosial media. Misalnya kalau sekarang itu kan banyak terjadi bahwa kalau bullying itu, bullying secara media sosial, kita ini kan apa-apa sedikit mengaksesnya lewat media sosial. Ketika tidak suka dengan teman, media sosial menjadi jalan terakhir untuk mengungkapkan apa kekesalan kita kepada teman. Atau ketika berbicara dengan orang lain, artinya bahwa menindas orang lain atau membuat orang lain itu tidak berdaya, tapi dia lewat media sosial mengancam atau memukul atau bisa katakan bahwa menyebarkan video teman-teman, mengedit foto-foto teman, itu artinya bahwa bullying secara sosial media. Kalau untuk di sekolah, yang tadi kan ada pertanyaan bullying ada di sekolah. Kalau untuk pertanyaan itu, bullying di sekolah itu rata-rata bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu misalnya kalian pasti tahu itu biasanya baku ejek antara teman dengan teman, ejek orang tua punya nama, terus kadang tidak sengaja menarik kursinya teman ketika duduk, itu bullying secara fisik. Kalau untuk yang sampai dengan memukul teman secara berulang-ulang itu di sekolah ini tidak ada, dan semoga saja jangan ada di sekolah ini. Mungkin demikian dari ini. Oke Ibu, setelah mereka melakukan berbagai jenis bullying pada korban, apa dampak yang terjadi pada korban? Baik. Setelah mereka melakukan bullying. Kalau ya, pertanyaan yang bagus. Kalau untuk dampak dari korban, kalau dampak dari korban, yang pertama dia menjadi anak yang rendah diri. Rendah diri itu artinya bahwa dia menganggap dia rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Yang kedua, dia menjadi anak yang murung, artinya bahwa tidak punya teman di kelas. Karena apa? Teman-teman setiap hari omong. Artinya dia merasa minder, merasa malu, merasa tertekan. Dan dampak dari itu, orang itu bisa jadi bahwa bisa bunuh diri. Karena kita lihat bahwa mulut ini, apa yang kita keluarkan dari kita punya mulut, kita tidak bisa tahu ini baik atau tidak menurut orang. Jadi kalau untuk dampak itu, kalau untuk korban, berarti dia merasa tertekan, malu, bahkan ada yang tidak mau sekolah, tidak mau lihat teman-temannya di sekolah karena dia pernah mengalami hal yang menyakitkan hatinya ketika teman-temannya mengejek atau membuli tadi. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Oke Ibu, saya ingin bertanya lagi, apakah ada hubungan antar bullying dengan lingkungan sekolah? Baik, kalau hubungan itu memang sangat erat, hubungan antara bullying dengan lingkungan sekolah. Tadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalnya anak itu minder, anak dari akibat bullying tadi, anak bisa memutuskan untuk pindah sekolah. Dan pindah sekolah, dampak lebih fatalnya lagi bahwa anak itu biasanya kadang susah untuk bertemu dengan banyak orang. Karena merasa diri bahwa saya tidak dihargai lagi dengan teman-teman. Terus yang berikut, berkaitan dengan masalah. Kita bisa di sini, ini Ibu jelaskan dulu untuk mekanisme penyelesaian ketika ada tindakan bullying. Baik, memang di sini itu sudah ada tindakan bullying, tapi bullying yang ringan. Mekanisme itu adalah yang pertama, ketika siswa itu melaksanakan tindakan bullying, biasanya korban itu tidak melapor, karena pasti malu. Di sekolah ini juga sudah dibuatkan stiker, dan juga ada di sini ada gerakan duta anti perundungan. Itu setiap siswa diambil dua orang, laki satu, perempuan satu. Nah itu jumlahnya 30 orang. 30 siswa ini akan dibantu, didampingi oleh kami sebagai fasilitator. Itu Ibu dengan Pak Yos. Jadi Ibu dan Pak Yos ini menjadi fasilitator untuk duta anti perundungan di sekolah. Dan 30 siswa itu disebut dengan agen perubahan anti perundungan. Jadi ketika mereka malu untuk lapor, mereka bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera pada nomor-nomor yang ada di kelas. Misalnya di spanduk itu sudah ada nomor HP yang bisa dihubungi. Atau tidak, ada kotak pesan yang ada di ruang BP yang mereka
masukkan dalam kotak pesan ketika mereka ada masalah, atau tidak bisa didapatkan dari informasi wali kelas, guru mata pelajaran, atau tidak pembina OSIS atau guru BP. Itu biasanya kadang mereka tidak melapor karena mereka takut teman-temannya pukul. Jadi biasanya itu. Terus mekanismenya itu ketika mereka lapor ke wali kelas atau ke ini, langsung ke guru BP. Dari guru BP, siswa itu dipanggil ke ruangan BP untuk diselesaikan bersama. Jadi sampai di sana melakukan penyelidikan atau orang istilahnya bahwa pengumpulan data. Dan itu dikumpul. Setelah dikumpul dilakukan konseling individu dan juga bisa menjadi konseling kelompok. Kalau pelakunya itu korbannya itu banyak orang dan pelakunya juga banyak orang, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terus lanjut pertanyaan terakhir, apakah ada dampak terhadap masa depan korban jika mereka melakukan bullying? Baik, kalau dampak itu ada dan sangat-sangat dikatakan bahwa dampaknya sangat besar kalau soal bullying ini. Itu tadi yang seperti yang ada dua pertanyaan yang mungkin hampir sama, karena memang dia merasa tertekan, dia merasa minder. Artinya bahwa ketika dia melanjutkan sekolahnya, dia beranggapan bahwa saya sepertinya sampai di sini tidak sanggup untuk lanjut. Karena memang kita lihat tertekan di sekolah, terus yang berikut ketika mau mencapai cita-cita, saya terhalang karena teman-temannya sering ejek saya seperti itu. Itu dampak buruk untuk anak. Kalau di sini, ketika masalah itu datang ke ruang PP, diselesaikan, bahkan ada yang dipanggil orang tua, masalah itu diselesaikan di sekolah, dan anak-anak itu tidak sampai pada dikeluarkan, mengundurkan diri dari sekolah, tapi diberikan pemahaman untuk kedepannya tidak terulang lagi masalah yang sama. Dan puji Tuhan sampai sekarang mereka tetap sekolah di sini. Terima kasih banyak Ibu. Hanya itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa wawancara pada hari ini. Sekian. Terima kasih, sama-sama juga. Selamat siang.